Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ega Zahara, mahasiswa aktif dari Universitas Kadar Bangsa Palembang, NIM 191100057 dari Prodi S1 Farmasi semester 2, kelas A. Video sebelumnya saya telah menjelaskan materi tentang suspensi oral dan stabilitas oral. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang oral kelarutan. Tonton sampai habis ya. Sebelum saya menjelaskan apa itu kelarutan, saya akan menjelaskan dahulu apa itu larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat yang berbeda, di mana zat tersebut sebagai zat pelarut dan zat yang terlarut. Kemudian, kelarutan merupakan salah satu parameter yang penting untuk mencapai konsentrasi obat yang diinginkan dalam sirkulasi sistemik untuk mencapai kebutuhan respon farmakologis. Kemudian, kelarutan adalah bagian dari senyawa kimia, baik padat, gas, dan cair, yang disebut sebagai zat telarut. Untuk larut dalam pelarut, baik gas, padat, dan cair, untuk membentuk larutan yang homogen, yang dasarnya tergantung pada pelarut yang digunakan serta suhu dan tekanan. Tingkat kelarutan suatu zat dalam pelarut spesifik diukur sebagai konsentrasi saturasi saat menambahkan lebih banyak zat terlarut dan tidak meningkatkan konsentrasinya dalam larutan. Secara kuantitatif, kelarutan suatu zat dinyatakan sebagai zat terlarut yang larut dalam larutan jenuhnya pada suhu dan tekanan tertentu. Larutan yang rendah adalah masalah utama yang dihadapi pada pengembangan obat baru, di mana kelarutan obat merupakan salah satu tahapan yang dapat memengaruhi penyerapan obat yang diberikan secara oral karena akan mempengaruhi penyerapan obat di gastrointestinal. Larutan ideal terjadi jika interaksi antar molekul komponen larutan sama besar terhadap interaksi antar komponen molekul tersebut pada keadaan murni. Maka terbentuklah idealisasi yang disebut dengan larutan. Larutan ideal ini mematuhi hukum Raoult, yaitu tekanan uap pelarut dalam bentuk cair berbanding lurus terhadap fraksi mol pelarut dalam larutan. Kemudian ada jenis-jenis larutan. Ada jenis-jenis larutan berdasarkan kelarutan zat. Larutan tidak jenuh, kemudian ada larutan jenuh, larutan lewat jenuh. Larutan tidak jenuh adalah suatu larutan yang masih mengalami proses pelarutan, di mana zat terlarut bisa terlarut pada pelarut. Kemudian larutan jenuh adalah larutan yang mengandung zat pelarut maksimum, sehingga sejumlah zat terlarut yang ditambahkan ke dalam larutan tersebut tidak akan larut secara normal. Adapun larutan lewat jenuh adalah larutan yang mengandung lebih banyak zat terlarut dibandingkan pada keadaan normal, atau larutan kimia yang mengandung jumlah zat terlarut yang lebih besar dari kemungkinan normal pada suhu dan tekanan tertentu. Larutan ini dihasilkan dari proses pendinginan. Kemudian, jenis-jenis larutan berdasarkan banyak sedikitnya zat terlarut. Ada larutan pekat dan larutan encer. Larutan pekat merupakan larutan yang mengandung relatif lebih banyak solutnya, sedangkan larutan encer merupakan larutan yang relatif sedikit mengandung solut. Jenis-jenis larutan berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan listrik, yaitu larutan elektrolit dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit sendiri merupakan larutan yang dapat menghantarkan listrik, dibagi menjadi larutan asam, basa, dan larutan garam. Larutan elektrolit lemah merupakan larutan yang elektrolitnya tidak terionisasi seluruhnya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kelarutan suatu zat antara lain pH, polaritas, suhu, jenis pelarut, bentuk dan ukuran partikel zat, konstanta dielektrik bahan pelarut, serta penambahan zat lain seperti surfaktan, pembentuk kompleks, dan ion sejenis. Pengaruh pH. Zat aktif yang sering digunakan di dalam dunia pengobatan umumnya adalah zat organik yang bersifat asam lemah, di mana kelarutannya sangat dipengaruhi oleh pH pelarutnya. Kelarutan asam organik lemah seperti barbiturat dan sulfamid dalam air akan bertambah dengan naiknya pH karena bentuk garam yang mudah larut dalam air. Sedangkan basa organik yang lemah seperti alkoholida dan
statika lokal pada umumnya sukar larut dalam air. Bila pH akan diturunkan dengan penambahan asam kuat, maka akan terbentuk garam yang mudah larut dalam air. Larutan senyawa yang terionisasi dalam air sangat dipengaruhi oleh pH, sedangkan kelarutan senyawa non-elektrolit yang tidak terionisasi dalam air hanya sedikit terpengaruh oleh pH. Peningkatan pH dapat meningkatkan kelarutan senyawa asam lemah, dan penurunan pH dapat meningkatkan kelarutan senyawa basa lemah. Penentuan pH optimum ini untuk menjamin larutan yang lebih jernih dan efektivitas terapi yang maksimum. Contohnya asam salisilat, atropin sulfat, tetrasiklin HCl, sulfamida, dan phenobarbital Na. Polaritas. Kelarutan zat sangat dipengaruhi oleh polaritas pelarut, baik solvent polar, solvent nonpolar, dan solvent semipolar. Suhu atau temperatur. Kelarutan zat padat dalam larutan yang ideal tergantung pada temperatur oleh zat padat dan panas peleburan molar seperti kelarutan air dan garam. Larutan zat padat akan semakin tinggi jika suhu dinaikkan. Adanya kalor yang mengakibatkan terjadinya beragam jarak antara molekul padat, sedangkan kenaikan yang terjadi pada zat cair dan gas akan menurunkan kelarutannya. Jenis pelarut. Molekul zat pelarut dibagi menjadi zat terlarut polar yang larut dalam pelarut polar atau solvent polar, zat terlarut nonpolar yang larut dalam pelarut nonpolar atau solvent nonpolar dengan bantuan tekanan internal yang sama melalui interaksi dipol induksi. Zat terlarut semipolar yang larut dalam pelarut semipolar atau solvent semipolar dapat berlaku sebagai solvent perantara atau intermediate solvent, yaitu berfungsi untuk bercampurnya cairan polar dan nonpolar. Kosolvensi atau zat telarut dengan kelarutan lebih besar dibanding pelarut digunakan untuk meningkatkan kelarutan solut. Bentuk dan ukuran partikel zat. Ukuran partikel dapat mempengaruhi kelarutan karena semakin kecil partikel, rasio antara luas permukaan dan volume meningkat. Hal ini akan meningkatkan interaksi antara solut dan solvent lebih besar dan kelarutan suatu zat akan naik. Dalam senyawa organik, percabangan akan meningkatkan kelarutan karena semakin banyak percabangan akan memperkecil ukuran molekul sehingga mempermudah proses pelarutan oleh pelarut. Konstanta dielektrik bahan pelarut. Kelarutan suatu zat sangat dipengaruhi oleh polaritas pelarut, di mana pelarut polar mempunyai konstanta dielektrik yang lebih tinggi yang dapat melarutkan zat-zat nonpolar sukar larut. Senyawa hidrofobik meningkatkan kelarutannya dalam air dengan adanya perubahan konstanta dielektrik pelarut yang dapat dilakukan dengan penambahan pelarut lain atau kosovalen. Konstanta dielektrik ini dari suatu sistem pelarut campur adalah jumlah hasil perkalian fraksi pelarut dengan konstanta dielektrik masing-masing pelarut dari sistem pelarut campur tersebut. Pengaruh penambahan zat-zat lain seperti surfaktan, pembentuk kompleks, ion sejenis, dan lain sebagainya. Penambahan surfaktan. Surfaktan merupakan molekul amfifilik yang tersusun dari bagian polar atau hidrofilik pada bagian kepala atau head dan bagian nonpolar hidrofobik tail pada bagian ekor yang apabila didispersikan dalam air pada konsentrasi rendah akan berkumpul pada permukaan dengan mengorientasikan bagian ke arah air dan bagian nonpolar ke arah udara sehingga dapat menaikkan kelarutan suatu zat. Bagian kepala dapat berupa anionik, kationik, zwitterio atau dipolar, dan nonionik. Bagian ekor ialah senyawa hidrokarbon rantai panjang. Pada konsentrasi rendah dalam larutan berada pada permukaan atau antarmuka larutan dan memberikan efek penurunan tegangan permukaan. Pada konsentrasi ini, konsentrasi misel kritis atau KMK membentuk misel agregat kolidal yang berperan dalam proses solubilitas miselar. Suatu pelarut yang spontan yang terjadi pada molekul zat yang sukar larut dalam air melalui interaksi yang reversibel dengan misel dari surfaktan dalam larutan sehingga terbentuk suatu larutan yang stabil
secara termodinamika dengan syarat konsentrasi surfaktan KMK. Metode kelarutan. Metode yang dilakukan untuk meningkatkan laju pelarutan dan ketersediaan hayati obat-obat yang sukar larut dengan menggunakan teknik CO grinding dengan polimer yang mudah larut air. Mekanisme kelarutan terjadi dalam 3 tahapan. Yang pertama ada molekul solut dalam bentuk obat dihilangkan dari kristalnya. Kemudian ada terbentuknya rongga di dalam molekul pelarut. Kemudian molekul solut masuk ke dalam rongga tersebut. Modifikasi untuk meningkatkan kelarutan obat ada modifikasi ukuran partikel, kristalinitas, modifikasi permukaan, dan teknologi preparasi partikel. Yang terakhir ada penerapan kelarutan zat anorganik yang digunakan dalam farmasi, seperti tidak larut dalam air, semua zat karbonat larut, kecuali K22COCO33, Na22COCO33, NH, NH4COCO3, semua oksida dan hidroksida tidak larut kecuali KUH, NaOH, NH44OH, BaO, BaOH22, semua garam fosfat tidak larut kecuali K33POPO44, Na, Na33POPO33, Na, NH44PO, PO44, larut dalam air, semua garam klorida larut kecuali AgCl, PbCl, Hg, Hg22ClCl22, semua garam nitrat larut kecuali nitrat base seperti bismut, semua garam sulfat larut kecuali BaSO, BaSO44, PbSO, PbSO44, CaSO, CaSO44. Adapun kesimpulan dari presentasi kali ini, kelarutan merupakan salah satu parameter yang penting untuk mencapai konsentrasi obat yang diinginkan dalam sirkulasi sistemik untuk mencapai kebutuhan respon farmakologis yang berasal dari campuran homogen antara zat pelarut dan zat telarut yang tergantung pada suhu dan tekanan. Jenis kelarutan, menurut larutan ada 3, yaitu larutan polar, nonpolar, dan semipolar. Berdasarkan adanya daya hantar listrik, ada elektrolit dan elektrolit lemah, serta menurut kandungan zat telarut yaitu larutan pekat dan larutan encer. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan seperti pH, polaritas, suhu, jenis pelarut, bentuk dan ukuran partikel zat, konstanta dielektrik bahan pelarut, dan pengaruh penambahan zat-zat lain.